Ya, sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Ya, pada tanggal 18 Juli malam, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akhirnya menonaktifkan Kadif Propam Irjen Polisi Verdi Sambo. Kata Kapolri, malam ini, itu tanggal 18 Juli, kita putuskan untuk Irjen Verdi Sambo sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan mulai malam ini, saat ini kita nonaktifkan dan jabatan diserahkan ke Pak Wakapolri. Jadi di level Komjen sekarang ya. Dan kita tahu Pak Wakapolri juga ada ketua tim khusus untuk penanganan kasus ini. Nah, selain itu ada dua hal lain yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Beliau juga menonaktifkan Karo Paminal atas nama Brigjen Hendra. Dan yang ketiga, menonaktifkan Kapolres Jakarta Selatan. Wah, jadi ada 3 yang dinonaktifkan pada 18 Juli kemarin ini. Nah, berikut ada catatan dari Bro Yosef Herman Wenas yang berjudul Salut untuk Kapolri pasca penonaktifan Irjen Pol Verdi Sambo. Begini, kita apresiasi keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menonaktifkan sementara Kadif Propam Irjen Verdi Sambo per malam ini tanggal 18 Juli. Yang menarik adalah jabatan Kadif Propam itu di PLT-kan ke Wakapolri, Komjen Gatot Edi Pramono. Beliau Akpol Angkatan 1988, yang saat ini adalah juga penanggung jawab tim khusus dalam kasus penembakan di kediaman dinas Kadif Propam nonaktif itu. Sahabat, kita tahu tim khusus itu sendiri mencakup unsur internal dan eksternal Polri. Dari internal, para anggotanya adalah Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum, kemudian Kepala Badan Reserse Kriminal Umum, Kabareskrim, lalu Asisten Kapolri Bidang SDM, lalu Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Kaba-Intelkam, dan Direktur Keamanan Negara atau Kamneg, Badan Intelijen dan Keamanan BIK Polri. Sedangkan dari unsur eksternal adalah Komnas HAM dan Kompolnas. Ini artinya, sahabat, secara de facto dan de jure, fungsi Propam yang adalah polisinya polisi itu sekarang berada di bawah kendali tim khusus. Selain tentunya fungsi dan penyidikan yang berada di bawah Kabareskrim yang juga bagian dari tim khusus ini. Ini sebuah manuver bijak dari Kapolri Sigit yang diduga oleh Bro Yosef mulai mendeteksi adanya gejala terbelahnya opini di internal Polri antara perwira dari Akpol Angkatan 1994 sampai 1999 versus perwira dari Akpol Angkatan 1988 sampai 1993 gara-gara kasus Irjen Verdi Sambo ini yang adalah Akpol 1994. Bro Yosef bisa pahami bagaimanapun Kapolri Sigit itu masih berusia 53 tahun. Secara aturan masih 5 tahun lagi pensiun. Kecuali Presiden Jokowi maupun penggantinya menentukan lain. Seperti halnya Pak Tito Karnavian yang pensiun dini karena harus menjabat Mendagri. Jadi, kemungkinan terbesar sosok Kapolri berikutnya hanya ada di antara perwira Akpol 1994 sampai 1999. Sedangkan mereka yang berasal dari Akpol 1988 sampai 1993 sudah hampir pasti tidak akan ada yang mencapai karir bintang 4 sebagai Kapolri. Bro Yosef sudah berkali-kali sampaikan bahwa ada pola berulang bahwa kalau Kapolrinya loncat angkatan seperti kasus Jenderal Tito dan Jenderal Sigit, maka jabatan-jabatan Komjen atau bintang 3 pasti urut kacang. Hal ini untuk menjaga soliditas antar senior junior dan rasa keadilan antar Akpol. Irjen Verdi itu sendiri rising star, sahabat, yang cepat naiknya ke jabatan Irjen bintang 2. Kelihatannya dia telah menjadi inspirasi bagi para perwira dari Akpol 1994 sampai 1999 untuk juga bisa masuk ke jalur cepat in one way or another. Hati-hati, faktanya para senior dari Akpol 1988 sampai 1993 yang sekarang ini masih aktif juga punya aspirasi dalam karir mereka masing-masing. Catatan dari Bro Yosef adalah jangan sampai soal inspirasi versus aspirasi ini malah jadi faktor yang memecah belah di internal Polri. Maka salut untuk Jenderal Sigit dengan keputusannya. Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, itu Akpol 1996. Ya, sayang sekali. Sangat-sangat disayangkan. Demikian catatan dari Bro Yosef Herman Wenas menyangkut keputusan Kapolri
yang diambil pada malam tanggal 18 Juli sehubungan dengan penonaktifan Irjen Pol Verdi Sambo kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.